Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Death dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Artinya apa? Artinya di sini memang ada beberapa orang yang terkesan berbuat jahat sama kamu. Nah, kemarin sudah saya katakan di ramalan bulan Januari tahun 2021 kamu akan menemui beberapa orang yang jahat dengan kamu. Dan di hari ini sepertinya kamu sudah mulai menampakkan tahu siapa orang yang memang berpotensi akan menjatuhkan kamu, orang yang berpotensi akan menjadikan kamu itu sebagai pemanfaatan bagi keuntungan mereka. Dan di sini kamu harus berhati-hati karena apa? Karena orang-orang itu berada di dalam lingkaran terdekat kamu dan kamu harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan, dan kamu harus meningkatkan kewaspadaan terhadap segala aspek baik di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan usaha. Karena apa? Seseorang yang jahat ini itu berada di dalam lingkaran pekerjaan kamu serta berada di dalam lingkaran usaha kamu. Maka mau tidak mau di sini ada kartu Knight of Swords, kamu harus waspada dan menghindari apa yang kemungkinan akan terjadi apabila orang tersebut berbuat jahat dengan kamu. Tetapi yang perlu kamu ingat adalah bahwa di sini Tuhan itu tidak pernah tidur, tetapi anggota DPR yang sering tertidur ketika rapat paripurna. Oleh karena itu apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah percaya bahwa Tuhan itu tahu segala bentuk kebohongan mereka, segala bentuk usaha mereka untuk menjatuhkan kamu, kejahatan mereka sama kamu. Tuhan itu tahu. Dan tentunya pasti mereka akan menemui karmanya masing-masing. Dan di sini kamu nggak usah mengotori tangan kamu untuk membalas perbuatan jahat mereka. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk membalaskan karma atas diri kamu. Dan di sini kamu hanya bisa waspada dari urusan pekerjaan serta urusan usaha kamu. Dan apapun itu, pokoknya intinya kamu harus bisa terfokus pada apa yang menjadi tujuan kamu. Jangan fokus untuk membalas dendam. Biarkan Tuhan yang membalas. Kalau tidak dibalas di dunia, ya nanti akan dibalas di akhirat kelak. Oke? Poin yang kedua, apapun itu yang terjadi soal orang yang jahat dengan kamu, oke, kita kesampingkan dulu. Kita bahas untuk masalah keuangan terlebih dahulu. Ketika kita membahas soal masalah keuangan, tentunya di sini sangat potensial stabil banget. Artinya apa? Artinya di hari Sabtu sampai dengan besok tanggal 13 di hari Minggu, secara kondisi finansial itu sangat lengkap sekali. Artinya apa? Kebutuhan tercukupi, kewajiban tercukupi, dan ada pemasukan tambahan dari sisi yang lainnya. Sehingga memang secara keuangan ini akan sangat luar biasa baik sekali di 2 hari terakhir, di hari Sabtu dan di hari Minggu besok tanggal 13 Desember tahun 2021. Dan yang terakhir, ketika kita membahas soal masalah hubungan asmara, memang terkadang kamu seperti terkesan terbebani oleh hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di sini sepertinya yang berupaya dan berusaha maksimal untuk mempertahankan mati-matian hubungan asmara kamu ya adalah diri kamu sendiri. Dan dari pihak pasangan kamu sepertinya hanya pasrah saja menerima bersih apa yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini kamu masih punya keyakinan bahwa ini masih bisa diperbaiki. Walaupun terkadang kamu menyiksa diri kamu sendiri, tetapi kamu masih ada keyakinan bahwa ini pasti bisa diperbaiki. Dan tentunya ini harus bisa menjadi referensi buat kamu, yang baik diambil dan yang buruk dijadikan kehati-hatian. Dan seperti inilah ramalan zodiak Capricorn untuk hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Pentacles. Oke, di sini yang harus kamu katakan
Satu, kamu harus punya pendirian terhadap hal apapun di dalam kehidupan kamu, termasuk pendirian dari sisi keuangan kamu. Yang pertama, di sini memang kalau bicara soal rezeki nomplok yang saya sampaikan di ramalan bulan Desember tahun 2020, memang kamu belum mendapatkan. Karena apa? Karena sedang menuju proses. Artinya apa? Kamu masih setia menunggu kepada proses yang akan mendatangkan hasil, yaitu rezeki yang nomplok yang kamu dapatkan di bulan Desember tahun 2020. Dan kamu nggak usah khawatir, karena apa? Karena bulan Desember masih menyisakan beberapa hari lagi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, rezeki nomplok kamu di bulan Desember itu akan datang ketika memasuki tanggal 15 ataupun setelah hari raya Natal. Dan tentunya ini kamu harus tetap semangat mendirikan pendirian kamu dalam sisi keuangan kamu. Dan tentunya sembari kamu menunggu rezeki yang tidak terduga atau rezeki nomplok yang akan kamu dapatkan, kamu harus terus berupaya, terutama meminimalkan dari sisi pengeluaran kamu. Itu poin yang pertama dari sisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua terkadang di sini dari sisi hubungan asmara, pasangan kamu yang salah, tetapi pasangan kamu yang ngotot tidak ingin disalahkan. Oke, nggak masalah. Yang terpenting di sini kamu bisa memahami bahwa pasangan kamu salah. Walaupun terkadang kamu mengalah karena kesalahan pasangan, ini nggak masalah. Karena apa? Ini kamu lakukan untuk mempertahankan hubungan asmara kamu supaya jauh dari yang namanya konflik kesalahpahaman. Walaupun memang kamu tahu bahwa pasangan kamu itu salah, tetapi masih saja ngotot meminta pembenaran atas kesalahannya sendiri. Dan tentunya jangan terlalu dipermasalahkan. Karena apa? Ketika kamu terlalu mempermasalahkan, ini nanti malah akan menjadi batu sandungan dari sisi hubungan asmara kamu. Dan tentunya situasi yang kondusif dari sisi hubungan asmara harus bisa diciptakan. Yang terpenting adalah ketika pasangan kamu egois, ngotot tidak ingin disalahkan, gak usah kamu permasalahkan. Karena apa? Karena nanti malah akan jadi konflik yang malah akan membuat kamu repot sendiri. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha, di sini kalau bisa saya katakan yang paling terpenting kamu harus terus berusaha apapun yang terjadi. Karena apa? Dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan yang terjadi. Dan di sini kamu harus bisa melewati dan melampaui hambatan-hambatan yang ada di dalam sisi pekerjaan ataupun dalam sisi usaha kamu. Dan saya yakin di sini kamu pasti bisa kok untuk bisa melewati itu semua. Dan saya berdoa semoga kamu bisa melewati hambatan-hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke? Seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aquarius untuk hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu harus berhati-hati. Karena apa? Sepertinya akan ada fitnah ataupun masalah yang datang bertubi-tubi menghampiri kamu. Dan ini sepertinya kamu sangat kecewa sekali. Karena apa? Masalah yang utama saja belum selesai, tetapi kok tiba-tiba muncul masalah yang baru. Dan ini sepertinya sangat mempengaruhi kondisi mentalitas kamu. Dan di sini saya doakan semoga kamu diberikan kekuatan untuk bisa mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan besar akan datang di hari ini. Dan kamu harus kuat untuk menghadapi kenyataan, menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini kamu juga harus berhati-hati terhadap beberapa orang yang berpotensi untuk memfitnah kamu. Karena apa? Sudah nampak sekali banyak sekali orang-orang yang terkesan memfitnah kamu atau membicarakan kejelekan kamu. Maka dari itu kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu, yang sifatnya seperti ini, seperti hewan ini. Dan tentunya kamu juga harus waspada. Oke? Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan di sini kalau bisa saya katakan memang terkadang ada sedikit penurunan tetapi tidak terlalu mempengaruhi impact yang cukup signifikan. Artinya apa? Walaupun ada penurunan tetapi tidak terlalu berdampak maksimal di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Satu hal,
kamu menyadari bahwa naik turunnya kondisi finansial kamu adalah sesuatu yang memang harus dimaklumi, dan tentunya kamu menyadari dari sisi usaha ataupun dari sisi pekerjaan itu tentunya naik turun itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi di sini sejauh ini sampai dengan besok hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 memang kamu tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius dari sisi keuangan kamu. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, terutama buat kamu yang sudah berumah tangga, tentunya kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Tadi di awal saya membahas soal fitnah. Dan tentunya di sini ketika kamu sudah berumah tangga, tentu ada fitnah yang cukup luar biasa yang akan kamu terima dalam istana rumah tangga kamu. Dan di sini kamu nggak usah terlalu mempedulikan omongan-omongan buruk orang lain tentang hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, maka kamu akan merasa tidak berguna. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih berguna lagi yang akan kamu lakukan. Jadi nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Dan tentunya di sini para pembenci kamu itu ketika menceritakan kamu selalu ditambah-tambahi. Dan di sini kamu juga harus berhati-hati, jangan terlalu mudah terbuka kepada siapapun di dalam menceritakan masalah kamu. Karena apa? Karena kamu nggak tahu hati seseorang itu seperti apa. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, ada beberapa hal yang memang harus kamu waspadai. Yang pertama, usahakan ketika ada permasalahan, kamu jangan mencari kesalahan orang lain, tetapi kamu harus introspeksi diri. Apa sih sebenarnya yang salah? Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena apa? Kamu harus bisa mencari kesalahan diri kamu sendiri, dan kemudian kamu harus bisa memperbaiki. Dan kalau saya katakan apa yang menjadi kesalahan kamu, yaitu adalah kamu tidak bisa tegas terhadap masa lalu. Sehingga apa? Sehingga kamu berpotensi dipermainkan oleh masa lalu kamu yang berpotensi akan kembali lagi. Maka dari itu kamu harus mengusahakan secepatnya untuk bisa mengintrospeksi diri. Jangan terlalu terbuka kepada masa lalu. Karena apa? Ketika kamu terlalu terbuka kepada masa lalu, maka nanti kamu akan merasa susah sendiri. Maka dari itu masa lalu itu semua tergantung kamu. Kamu izinkan masuk atau enggak. Kalau sekali kamu tidak izinkan, ya maka dia akan pergi sekuat apapun usahanya. Tetapi jika kamu masih ragu-ragu dan seakan-akan ingin memberikan izin kembali masa lalu itu untuk masuk, ya maka akan terjadi ini, the death, kekacauan yang ada di dalam diri kamu. Maka kamu harus berhati-hati terhadap hal itu. Dan apabila hal itu sudah terjadi, maka kamu harus memperbaiki itu dengan secepatnya. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi beberapa hal yang cukup penting di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian poin yang kedua, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Jangan terlalu meniru orang lain. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus yakin dengan kemampuan kamu. Karena di sini sepertinya memang kamu ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan terhadap diri kamu, terutama untuk menghadapi tahun 2021. Dan tentunya ini bicara tentang diri kamu di tahun 2021. Kamu nggak usah terlalu ragu. Karena apa? Ragu-ragu itu terkadang malah menjadikan diri kamu itu lemah. Padahal sesuatu yang bisa kamu capai itu malah terhambat karena kamu merasa ragu-ragu. Oleh karena itu kamu harus bisa yang namanya menghilangkan rasa keraguan-raguan kamu. Kamu harus tetap yakin, harus tetap semangat bahwa kamu pasti bisa untuk menghadapi tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya dari sisi keuangan, di sini kalau bisa saya katakan memang ada beberapa pemasukan tambahan, atau bisa dikatakan pemasukan kamu itu meningkat di hari Sabtu ini. Tetapi kamu juga harus waspada. Karena apa? Seperti biasa ketika memasuki hari Minggu pasti ada penurunan. Oleh karena itu stabilitas ekonomi kamu dari sisi finansial harus betul-betul bisa diperhatikan. Jangan sampai ketika ada peningkatan di hari ini, di hari Minggu besok penurunannya justru malah drastis sekali. Jadi kamu harus waspada terhadap hal itu. Kalau bicara soal pekerjaan ataupun soal usaha, di sini memang cukup bagus. Bagusnya apa? Walaupun beban pekerjaan kamu banyak, walaupun tanggung jawab kamu banyak,
Tetapi di sini bisa terselesaikan semua. Artinya apa? Kamu ingin menikmati hari Minggu besok dengan relax, dengan enjoy, dengan kamu selesaikan pekerjaan kamu semaksimal mungkin di hari ini. Dan tentunya di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 ini kamu sangat terfokus sekali untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, tentunya konflik itu ada. Apalagi di tengah usaha kamu membuka lembaran baru, tentunya coretan-coretan asmara yang tidak terlalu penting itu tentunya ada. Dan di sini kamu berusaha untuk menghapus coretan-coretan yang menyakitkan. Karena apa? Satu, kamu sudah tidak ingin lagi di hubungan asmara kamu ini ada permasalahan. Karena pada dasarnya kamu sudah cukup capek. Sudah cukup capek apa? Hubungan asmara selalu ada konflik, itu membuat kamu lelah, membuat kamu capek. Nah, maka dari itu di hari Sabtu ini maka kamu cenderung diam, tidak ingin melibatkan diri kamu terhadap konflik yang muncul dari sisi hubungan asmara kamu. Ini adalah suatu upaya yang bagus, ini adalah suatu bentuk kedewasaan yang kamu miliki di dalam sisi hubungan asmara kamu. Untuk apa? Untuk mempertahankan hubungan asmara kamu supaya tetap kokoh dan kuat. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Oke, kemudian setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus seperti apa. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu orangnya tulus. Nah, maka dari itu ketika ketulusan kamu itu terlalu berlebihan, maka kamu cenderung dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Contohnya, kamu terlalu tulus, kamu terlalu polos. Orang pinjam duit sama kamu, oke, ini tak kasih, balikinnya kapan? Ntar kalau kamu punya. Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu bukan dinas sosial. Sekali lagi saya katakan, kamu bukan dinas sosial. Kamu juga butuh uang itu untuk kebutuhan kamu. Ingat, di bulan Desember tahun 2020, pengeluaran kamu itu akan besar. Maka kamu harus berhati-hati betul terhadap hal itu. Jangan sampai pengeluaran kamu itu nanti malah akan mengakibatkan kekacauan dari sisi keuangan kamu karena kamu terlalu mudah memberikan pinjaman kepada siapapun. Maka dari itu kamu harus bisa tegas untuk menolak meminjamkan uang kamu. Karena apa? Kamu ada kebutuhan yang besar. Jangan sampai kondisi keuangan kamu berantakan hanya karena kamu terlalu baik memberikan pinjaman. Dan memang di sini ketika kamu tulus nggak masalah. Orang tulus itu rezekinya nggak akan putus. Cuman di sini pertanyaannya adalah kamu ada kebutuhan yang besar, bosku. Jadi kamu harus bisa membedakan kapan saatnya memberikan pinjaman, kapan saatnya tahan dulu keinginan kamu untuk memberikan pinjaman. Dan tentunya di sini ada beberapa uang kamu yang belum kembali kepada kamu. Memang orang ikhlas rezekinya mengalir deras, tetapi di sini bicara soal konteks ikhlas itu terlalu jauh. Karena apa? Kamu masih berharap uang itu bisa kembali secepatnya kepada diri kamu. Itu poin yang pertama dari sisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha, tentunya di sini kamu sudah berusaha maksimal. Dan tentunya kamu hanya tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Ibarat kata kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tinggal kamu untuk memetik apa yang kamu tanam. Artinya apa? Dari sisi pekerjaan, kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu dengan baik. Sehingga seharusnya dari sisi pekerjaan, kamu bisa menghasilkan output yang baik juga dari sisi pekerjaan kamu. Begitu pula dari sisi usaha kamu. Dari sisi usaha kamu, kamu sudah berupaya maksimal untuk menaikkan omset dari usaha kamu. Dan tentunya di sini kamu hanya tinggal menunggu waktu usaha kamu bisa berkembang dan terus berkembang, terutama nanti ketika memasuki tahun 2021. Dan tentunya ini harus kamu lakukan dimulai dari sekarang. Jangan terlalu menunda-nunda lagi untuk melakukan inovasi dan kreativitas dari sisi usaha kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, yang pertama adalah syukuri apa yang kamu miliki. Syukuri sikap dan sifat pasangan kamu.
Karena apa? Karena di sini Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kamu, dan tentunya di sini ketika kamu bersyukur, kamu akan melihat pasangan kamu itu sudah yang terbaik buat kamu belum. Dan di sini kamu harus mensyukuri apa yang menjadi kelebihan dari pasangan kamu. Begitu pula seharusnya pasangan kamu juga harus mensyukuri apa yang menjadi kelebihan kamu. Sehingga apa? Rasa saling menghargai, rasa saling melengkapi kekurangan satu sama lain, ini sangat memungkinkan terjadi, dan di sini kamu dengan pasangan bisa melakukan hal itu. Sehingga ketika bicara soal masalah untuk hubungan asmara di hari Sabtu 12 Desember tahun 2020 ini, hampir saya pastikan tidak terlalu ada permasalahan yang cukup pelik dari sisi hubungan asmara kamu, dan saya doakan semoga kamu dengan pasangan selalu langgeng dan romantis. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu 12 Desember 2020. Dan selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Two of Cup, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Artinya apa? Semuanya perlu keterbukaan, semuanya perlu yang namanya keseimbangan. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, yang pertama, kamu itu bekerja untuk diri kamu sendiri atau bekerja untuk orang lain. Artinya apa? Di sini kamu itu harus bisa menciptakan usaha kamu sendiri. Karena apa? Di sini Gemini itu sebenarnya nggak pantas bekerja untuk orang lain. Karena apa? Gemini diberikan anugerah yang luar biasa. Dia bisa menciptakan usahanya sendiri. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Tetapi di sini faktanya adalah kamu saat ini, ya buat kamu yang bekerja terutama, memang masih bekerja untuk orang lain, dan itu nggak masalah. Tetapi pastikan kamu bekerja untuk orang lain, kamu juga harus belajar bagaimana caranya menjalankan perusahaan, bagaimana caranya menjalankan usaha, sehingga apa? Dari tempat kerja kamu nantinya akan menghasilkan pengalaman yang bisa kamu gunakan untuk menciptakan usaha kamu sendiri. Dan tentunya di tahun 2021 apabila kamu ingin menciptakan usaha sendiri, ini sangat baik sekali. Dan kemudian apabila kamu saat ini ada usaha, di sini saya katakan ada peningkatan yang cukup bagus. Artinya apa? Hari demi hari itu ada peningkatan yang terus-menerus terjadi di dalam usaha kamu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan peningkatan yang terjadi ini karena memang hasil jerih payah kamu, hasil usaha kamu, dan ini memang harus kamu syukuri. Karena apa? Peningkatan omset, peningkatan pelanggan, peningkatan pemasukan, ini harus betul-betul kamu syukuri dan harus betul-betul kamu sedekahkan. Karena apa? Dengan bersedekah akan membuat kamu semakin meningkat pesat dari sisi usaha kamu. Dan kemudian dari sisi keuangan, di sini kamu cukup stabil sekali. Pengeluaran tidak ada masalah, pemasukan juga sepertinya sangat menyenangkan buat kamu. Sehingga dari sisi keuangan bisa saya katakan di sini tidak terlalu ada permasalahan yang berarti. Dan harus kamu ingat, ketika kondisi keuangan kamu lancar, kondisi keuangan kamu baik, maka ingat kamu juga harus bersedekah berapapun yang kamu ikhlas untuk bisa kamu sedekahkan. Karena apa? Dengan bersedekah maka akan melancarkan usaha dan rezeki kamu dari arah yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara. Ketika saya katakan bicara soal masalah hubungan asmara, nggak apa-apa, di sini sepertinya ada masalah, nggak masalah. Karena apa? Yang namanya masalah itu memang nggak masalah, karena memang seharusnya terjadi. Dan kamu nggak bisa menentang masalah. Dan ketika masalah itu terjadi, maka kuncinya cuma dua: selesaikan sekarang atau tunda. Nah, ketika kamu itu lebih baik selesaikan sekarang. Karena apa? Jika kamu memilih untuk tunda, maka nanti akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif yang lainnya, yang justru malah menimbulkan masalah-masalah baru yang bisa muncul dalam hubungan asmara kamu. Dan tentunya ketika kamu punya ketegasan, ketika ada masalah selesaikan sekarang, terutama soal kecemburuan dan kecurigaan dari pasangan kamu. Karena apa? Pasangan kamu cemburu sama kamu, pasangan kamu curiga sama kamu, itu tidak ada alasannya. Sehingga ketika itu tidak ada alasannya, maka di sini kamu juga harus bisa memberikan pengertian dan penjelasan dengan penyampaian yang baik kepada pasangan kamu supaya tidak ada yang namanya permasalahan. Dan tentunya hal ini harus bisa kamu lakukan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer.
Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan Cancer memang terkadang di hari ini, hari Sabtu dan besok hari Minggu tanggal 13, Cancer butuh yang namanya waktu sendiri. Cancer butuh yang namanya kesendirian. Loh, kok bisa seperti itu? Ini jawabannya. Pertama, di sini Cancer memang terlalu memikirkan banyak hal. Di sini dilambangkan dengan kartu Nine of Wands. Artinya apa? Banyak sekali pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh zodiak Cancer. Sehingga apa? Cancer butuh menenangkan diri. Kemudian untuk memulihkan semangat kembali menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, dan tentunya di sini kamu ketika punya pasangan seharusnya bisa mengerti hal itu. Ketika kamu pengen menyendiri, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian poin yang kedua, di sini sepertinya ada 3 permasalahan utama yang mengganjal perasaan kamu. Kenapa saya katakan 3? Karena memang masalahnya ada 3. Kalau ada 4, saya katakan 4. Nah, 3 itu apa aja? Yang pertama adalah dari urusan keuangan. Dari urusan keuangan memang bisa saya katakan secara pemasukan itu cukup bagus, cukup lancar, tetapi kamu juga harus mewaspadai terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang ada dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Kamu terlambat untuk menyadari pengeluaran-pengeluaran yang kecil sehingga terjadi kebocoran-kebocoran yang cukup terasa ketika sudah memasuki fase pertengahan di bulan Desember tahun 2020 ini. Sehingga untuk masalah keuangan kamu harus betul-betul memperhatikan dan fokus untuk tidak melakukan kecerobohan yang berupa boros dari sisi keuangan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua di sini bisa saya katakan dari sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Artinya dari sisi hubungan asmara kamu bukan berarti hubungan asmara kamu ini ada masalah yang besar. Tidak, tetapi hanya pengulangan-pengulangan dari masalah yang sama. Sehingga apa? Ketika terjadi pengulangan dari masalah yang sama, maka kamu berada dalam titik terendah dari hubungan asmara kamu, yaitu rasa bosan dan rasa jenuh. Oleh karena itu tadi di awal sudah saya katakan, Cancer butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk memahami, memikirkan masalahnya, dan kemudian membangkitkan semangat dan menyelesaikan. Maka dari itu, dari sisi hubungan asmara, biarkan Cancer menyendiri. Dia tidak ingin meninggalkan kamu, tetapi dia hanya perlu waktu untuk memahami dirinya sendiri. Dan kemudian poin yang ketiga, dari sisi usaha terutama, karena apa? Karena buat kamu Cancer yang bekerja, sepertinya memang di hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 ini tidak terlalu ada permasalahan yang serius. Tetapi buat kamu yang punya usaha atau berwirausaha, sepertinya memang ada masalah-masalah yang cukup sedikit mengganggu dari sisi usaha kamu, dan tentunya perputaran roda usaha kamu ini sedikit tersendat untuk hari ini. Maka dari itu masalah-masalah yang ada dari sisi usaha kamu harus bisa disingkirkan. Seperti pertama, ada orang-orang yang memang ingin usaha kamu ini bertahan di tempat, tidak ingin usaha kamu ini berkembang. Maka dari itu ketika kamu rekrutmen karyawan ataupun kamu akan join bisnis dengan teman kamu, pastikan punya kesamaan visi dan misi. Karena apa? Ketika visi dan misinya itu bertolak belakang, maka usaha kamu juga akan berdiam diri di tempat. Sama halnya dengan diri kamu, ketika kamu sudah punya planning untuk menciptakan usaha yang baru, punya rencana untuk mengembangkan usaha, maka harus diselaraskan antara pikiran dengan perasaan kamu. Karena di sini kalau kamu tidak bisa menyelaraskan antara visi dan misi yang ada di pikiran dan di perasaan kamu, maka usaha kamu juga akan berantakan. Maka dari itu buat kamu yang usaha, punya wirausaha sendiri, harus lebih bekerja keras lagi untuk hari Sabtu ini. Oke, kurang lebih seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Artinya apa? Artinya di sini kamu nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu mumet memikirkan orang-orang yang jahat sama kamu. Karena apa? Orang yang jahat sama kamu nanti pasti akan menemui ganjarannya masing-masing. Semua akan menemui balasannya masing-masing.
Nah, karma ini masih berlaku untuk masa sekarang dan tentunya kamu jangan membalas apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Terutama dari sisi usaha dan dari sisi pekerjaan kamu sering sekali dijahati oleh teman kerja kamu, dizolimi oleh teman usaha kamu. Karena apa? Pertama, kamu itu ketika sudah merasa klop, sudah merasa cocok, kamu selalu percaya dengan seseorang. Sehingga apa? Ketika kamu terlalu mudah percaya dengan seseorang, kamu akan cenderung dijatuhkan. Karena apa? Kamu hanya sebagai batu loncatan buat mereka. Kamu hanya dimanfaatkan untuk diinjek. Jangan seperti itu. Kamu punya kemampuan yang besar. Kamu seekor singa, bro. Singa. Bayangkan, masa seekor singa hanya untuk bahan injak-injakan. Jangan seperti itu, bro. Kamu harus bisa bangkit dan yakin dengan apa yang kamu miliki, kemampuan kamu. Kamu jangan mau dimanfaatkan untuk pijakan orang lain. Kamu bisa berpijak di atas kaki kamu sendiri. Maka dari itu di sini kamu nggak usah musingin membalas apa yang mereka lakukan, tetapi kamu fokus memperbaiki diri kamu terhadap 3 aspek di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, usahakan terus-menerus tingkatkan dari sisi pemasukan. Karena apa? Sisi pengeluaran kamu semakin meningkat. Maka dari itu mau tidak mau pilihannya adalah meningkatkan pemasukan. Karena apa? Mengurangi pengeluaran itu hampir mustahil di akhir tahun 2020 ini. Maka dari itu kamu harus meningkatkan pemasukan kamu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, secara pemasukan hari ini sangat lancar sekali. Dan kemudian untuk masalah asmara dengan pasangan, memang beberapa zodiak Leo dengan pasangan di hari Sabtu ini ada konflik yang diakibatkan adanya kesalahpahaman, hanya masalah kecil, hanya masalah sepele yang terlalu dipermasalahkan dan malah membesar. Maka dari itu di sini saya katakan antara kamu dengan pasangan harus bisa sama-sama memahami, harus bisa sama-sama berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai kesalahpahaman dari sisi komunikasi menyebabkan munculnya masalah yang tidak perlu terjadi. Dan kemudian poin yang terakhir dari sisi hubungan keluarga atau apa? Hubungan tanggung jawab kamu dengan keluarga kamu. Artinya di satu sisi kamu sebagai tulang punggung keluarga, di sini memang selalu mengalokasikan apapun yang kamu miliki terhadap keluarga kamu. Karena apa? Kamu punya prinsip bahwa keluarga di atas segalanya. Maka dari itu mau tidak mau, kamu harus bisa membahagiakan keluarga kamu dengan secepatnya. Dan di sini sebenarnya itu bagus. Cuman di sini kamu juga harus membagi dengan cukup adil. Sekian untuk keluarga kamu dan sekian untuk kelangsungan hidup kamu. Karena apa? Kamu juga butuh hidup. Bener gak? Nah, maka dari itu pertimbangkan lagi terhadap hal itu untuk kehidupan kamu di hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Dan tentunya kamu harus bisa menjadikan ini referensi. Kemudian ya setelah zodiak Leo, kita bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan kamu jangan merasa bersedih. Walaupun secara kondisi keuangan kamu mati-matian memperjuangkan kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Kamu menyadari bahwa di tahun 2020 ini adalah tahun yang paling berat buat kamu. Karena apa? Beberapa aspek di dalam kehidupan kamu itu berantakan. Salah satunya adalah aspek keuangan kamu. Tetapi di sini ada kabar gembira sebenarnya. Karena apa? Karena di akhir tahun 2020 ini secara keuangan kamu sudah cukup bisa menstabilkan. Walaupun sebenarnya itu sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena apa? Apa yang kamu perjuangkan dari sisi pemasukan, tetapi justru pengeluaran kamu jauh lebih besar. Artinya apa? Besar pasak daripada tiang. Maka dari itu di sini kamu juga harus memikirkan bekerja secara cerdas untuk bisa menghasilkan pemasukan tambahan dalam kehidupan kamu. Dari sisi pekerjaan kamu sekarang, mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung kamu. Karena apa? Pendapatan kamu dari tempat kerja kamu sekarang belum bisa menopang kebutuhan kamu secara keseluruhan. Makanya di situ ada kartu Five of Pentacles yang artinya apa? Keuangan kamu masih gersang. Karena apa? Usaha kamu, pekerjaan kamu belum bisa menutup semua kebutuhan kamu. Dan di sini kamu juga harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk bisa kembali menyuburkan dari sisi keuangan kamu. Caranya bagaimana? Tentunya kamu tuh tahu bagaimana caranya. Cuman di sini sayangnya adalah ada hambatan yang cukup nyata.
Hambatannya apa? Satu, dari sisi hubungan asmara. Hubungan asmara menjadi hambatan yang paling besar. Karena apa? Kamu sudah memberikan segalanya kepada pasangan kamu, tetapi justru pasangan kamu itu tidak menghargai kamu dan malah nggak sadar diri. Sudah diperjuangkan, malah tidak menghargai kamu. Sudah diberikan yang terbaik, malah tidak berterima kasih. Sehingga apa? Dari sisi hubungan asmara kamu, ini menjadikan permasalahan. Dan seharusnya kamu dari kesalahan itu kamu bisa belajar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu nggak boleh memberikan semuanya. Karena apa? Ketika kamu berikan semuanya, kamu nggak megang apa-apa lagi. Maka dari itu kamu juga harus bisa cerdas terhadap hal ini dan menjadikan itu pelajaran. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, untuk kamu yang bekerja ataupun kamu yang berwirausaha, oke, at least memang di sini memang permasalahannya berat. Karena apa? Kondisi keuangan penghasilan tidak menopang kondisi pengeluaran kamu. Artinya apa? Pengeluarannya 3, pemasukannya cuma 1, berarti masih minus 2. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bekerja keras lagi, bukan hanya bekerja keras menyeimbangkan apa yang sudah ada, tetapi kamu juga harus bekerja keras menambah apa yang sudah ada. Jangan diseimbangkan, tetapi ditambah, terutama dari sisi keuangan kamu. Dan semoga kamu paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya doakan semoga rezeki kamu lancar supaya supaya bisa menyuburkan kembali pohon uang kamu atau usaha kamu, pekerjaan kamu, dan tanggung jawab kamu. Saya doakan semoga kamu selalu diberikan kemampuan untuk hal itu. Dan kemudian selanjutnya, poin yang terakhir, ada beberapa ujian yang berat memang di tahun 2020 ini, dan tentunya kamu sedang berusaha untuk mengantisipasi itu. Dan ketika kamu lihat di sini ada kartu Two of Pentacles, ada kapal di belakangnya yang terombang-ambing. Itulah suasana kehidupan kamu, terombang-ambing oleh ketidakjelasan. Oleh karena itu kamu di sini harus bisa tegas untuk memberikan kejelasan di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Di tahun 2021 saya ramalkan kamu akan sukses, asalkan apa? Kamu bisa memberikan kejelasan terhadap kehidupan kamu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 12 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Swords. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Libra, saat ini memang kamu sedang bekerja keras. Bekerja keras apa? Untuk menyusun masa depan kamu. Karena sebentar lagi sudah memasuki tahun 2021, maka mau tidak mau di sini kamu berusaha untuk membangun pondasi yang kuat dari sisi usaha kamu maupun dari sisi pekerjaan kamu untuk menopang kehidupan kamu di tahun 2021. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu berusaha keras untuk membangun benteng pertahanan buat kamu. Benteng pertahanan buat apa? Benteng pertahanan buat masa lalu kamu. Karena apa? Di sini masa lalu memang tertinggal di belakang. Tetapi di sini kamu sering menengok ke belakang. Sehingga apa? Sehingga terkadang kamu berpotensi untuk kembali kepada masa lalu itu. Dan tentunya itu nggak salah. Melihat ke belakang dengan masa lalu itu nggak salah, tetapi pastikan kamu dari situ kamu bisa mengintrospeksi diri, dan hal-hal yang menyedihkan buat kamu di beberapa tahun atau di beberapa bulan di tahun 2020 ini seharusnya jangan diingat-ingat lagi. Karena apa? Alangkah bijaksananya kamu berikan kebebasan kepada diri kamu untuk membangun masa depan kamu, dan memang kamu harus bisa lebih terfokus untuk membangun masa depan kamu daripada melihat kepada masa lalu kamu. Menjadikan masa lalu tolak ukur itu nggak salah, tetapi ketika kamu menjadikan masa lalu sebagai hambatan, maka itu yang salah. Maka dari itu fokus untuk membangun masa depan kamu di tahun 2021. Kemudian untuk masalah keuangan, untuk masalah keuangan di sini bisa saya katakan progresnya sangat baik dari bulan Oktober, November, dan Desember. Secara progres keuangan terutama buat kamu yang bekerja itu sangat baik. Walaupun sebenarnya kamu terdampak dari situasi ini semua, termasuk sekarang masih PSBB terdampak, tetapi di sini perlahan-perlahan dari sisi keuangan kamu sudah mulai menampakkan hasil yang cukup baik, dan ini harus bisa kamu syukuri. Dan dari sisi usaha memang di sini kamu sedang berusaha keras untuk bisa memberikan berdikari
berdiri di atas kaki sendiri terhadap usaha kamu. Dan tentunya saya doakan semoga apa yang kamu perjuangkan saat ini bisa menemui titik terang dan bisa menjadi awalan yang kuat untuk membangun pondasi di masa depan kamu di tahun 2021. Dan tentunya dengan kemampuan kamu menyeimbangkan semuanya, kamu pasti bisa kok sebenarnya untuk meraih kesuksesan kamu di tahun 2021. Dan saya doakan semoga kamu bisa meraih kesuksesan kamu di tahun 2021. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu 12 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Oke, di sini poin yang pertama, kamu harus bisa berhati-hati dari beberapa hal di sekitar kamu. Yang pertama, kamu harus hati-hati dari sisi pengeluaran kamu karena di sini secara kondisi keuangan sudah mulai naik tetapi belum signifikan, atau istilahnya sudah mulai membaik tetapi belum maksimal. Maka dari itu kamu yang pertama harus berhati-hati di dalam kondisi keuangan kamu. Jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang sebenarnya belum terlalu penting buat kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu. Karena apa? Sepertinya akan ada pembohong, akan ada penipu, akan ada tukang gosip, akan ada pengkhianat, akan ada orang yang menjatuhkan kamu di sekitar kamu. Maka dari itu kamu pastikan harus tetap menjadi diri kamu sendiri dan jangan terpengaruh. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri dan jangan terpengaruh. Dan ketika ada yang ingin menjatuhkan kamu, pastikan kuda-kuda kamu itu kuat. Supaya apa? Supaya ketika kamu akan dijatuhkan, maka justru orang yang menjatuhkan kamu yang terjatuh. Maka dari itu kamu harus punya pendirian yang kuat, harus punya mental yang kuat, jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah dijatuhkan. Kemudian untuk masalah pekerjaan, memang tidak ada kenyamanan dari sisi pekerjaan kamu, tetapi biarpun begitu harus dipaksakan bekerja di situ. Karena apa? Masih menopang kondisi ekonomi kamu, sehingga kamu mau tidak mau, nyaman tidak nyaman, kamu harus bekerja di situ. Dan kemudian di sini memang ketika kamu sedang berusaha mencari pekerjaan, kamu justru berpikir untuk berwirausaha. Tetapi pastikan ketika kamu hendak berwirausaha, maka kamu harus punya planning yang matang. Jangan hanya setengah matang, jangan prematur lah, katakanlah seperti itu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Walaupun pasangan kamu ini menuntut kamu seperti ini, menuntut kamu seperti itu, tapi pastikan kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Karena apa? Seharusnya ketika pasangan kamu itu sayang sama kamu, cinta sama kamu dengan tulus, maka dia akan menerima kamu apa adanya dan tidak ingin mengubah kamu menjadi apapun yang kamu merasa tidak nyaman. Karena apa? Sejauh ini kamu sudah nyaman seperti ini. Kamu nyaman sebagai Scorpio, kamu nyaman sebagai diri kamu sendiri, maka jangan mau untuk diubah-ubah menjadi orang lain di dalam diri kamu, terutama dari sisi hubungan asmara. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan memang terkadang banyak sekali orang yang mendekat ketika kamu sukses. Tetapi ketika kamu di bawah, orang itu seakan-akan menjauh dari kamu. Dan ini adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena saat ini posisi kamu sedang berupaya. Posisi kamu sedang merangkak naik, dan tentunya kamu sudah bisa melihat mana orang yang benar-benar tulus sama kamu, mana orang yang benar-benar modus dengan kamu. Karena apa? Di sini ketika kamu di atas, ketika kamu berjaya, ketika kamu sukses, banyak sekali orang-orang yang ngaku saudara kamu, banyak sekali orang yang mendekat dengan kamu. Tetapi ketika kamu di bawah, orang itu meninggalkan kamu. Karena apa? Mereka hanya ingin memanfaatkan kamu. Maka dari itu kamu harus berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jangan sampai kamu terlalu mudah dipengaruhi dan terlalu mudah dimanfaatkan hanya kamu ingin dipandang. Maka dari itu usahakan kamu harus bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana orang yang modus. Dan kemudian poin yang kedua, semua orang pasti punya penilaian yang berbeda-beda terhadap diri kamu. Maka dari itu ketika ada orang yang menilai baik, syukuri. Ketika ada orang yang menilai buruk, ya udah jadikan itu introspeksi.
Jangan kamu paksa orang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Karena apa? Itu hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga kamu. Dan saya katakan yang terakhir di sini, jangan habiskan waktu kamu untuk mengurusi penilaian-penilaian orang lain terhadap diri kamu. Biarkan orang lain menilai kamu seperti apa, tetapi yang terpenting saat ini adalah kamu bisa menjadi diri kamu sendiri dan fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Karena masalah pekerjaan banyak sekali tanggung jawab, begitu pula dengan masalah usaha kamu. Kalau untuk masalah keuangan, memang di sini kamu sedang mendayung sampan kamu, tetapi di sini ada kebocoran dari sisi finansial. Memang cukup lancar, tetapi pengeluarannya juga cukup lancar juga. Dan di sini kamu harus betul-betul prefer untuk masalah finansial kamu. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, tentunya di sini masih mengalir dengan lancar, masih mengalir dengan sangat baik. Karena apa? Hubungan asmara kamu ada limpahan yang luar biasa. Artinya walaupun ada masalah, tetapi masalah itu bisa langsung segera terselesaikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ramalan zodiak hari ini lengkap dan akurat, dan selesai sudah pembacaan kita. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Jika ini cocok dengan kamu, berarti memang energi kamu yang tertarik di sini, dan apabila ini tidak cocok dengan kamu, berarti adalah kebalikan daripada diri kamu. Dan tentunya di sini saya doakan semoga kamu yang berulang tahun di hari ini diberikan umur yang panjang dan kelancaran di dalam hal apapun. Selamat ulang tahun buat kamu. Amin amin amin. Oke, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.